Oke, ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan mempresentasikan tugas kelompok analisa berorientasi objek. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Saepullah dengan NIM 230 401 Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ja'far Abdullah dengan NIM 23040101029. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Amelia Ramadhani. NIM saya 2304010101012. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Abdul Zaki Wildan dengan NIM 2304041010051. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ismail Wibi Wicaksono, NIM saya 24040102019. Selanjutnya presentasi akan diawali oleh Rizky Saipullah. Assalamualaikum. eh, ini ya, link. Oh, maaf, ini gak kelihatan kameranya ya. Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang presentasi chapter 1. Pada bab ini menjelaskan tentang kompleksitas. Perangkat lunak dapat melibatkan unsur-unsur dengan kompleksitas yang besar. Namun, kompleksitas yang kita temukan di sini dasarnya berbeda. Kita menyadari beberapa perangkat lunak tidak rumit. Ini merupakan aplikasi yang sebagian besarnya mudah dilupakan, yang dirancang, dibangun, dipelihara, dan digunakan oleh orang yang sama. Biasanya programmer amatir atau pengembang profesional bekerja secara terpisah. Kami lebih tertarik pada tantangan dalam mengembangkan apa yang kami sebut sebagai perangkat lunak berkekuatan industri, seperti sistem untuk perintah dan kendali entitas dunia nyata, seperti perutuan lalu lintas, udara, dan kereta api. Karena perangkat lunak yang besar merupakan investasi modal, kita tidak dapat membuang sistem yang sudah ada setiap kali kebutuhannya berubah. Struktur komputer pribadi adalah perangkat dengan kompleksitas sedang. Elemen utamanya yaitu CPU, monitor, keyboard, dan beberapa jenis perangkat penyimpanan sekunder yang biasanya berupa disket atau hard disk drive. Kita dapat mengambil salah satu dari bagian ini agar diuraikan lebih lanjut. Misalnya CPU biasanya mencakup memori utama, unit aritmatika atau logika, atau ALU, dan bus tempat perangkat peripheral terpasang. Setiap bagian ini pada gilirannya dapat diuraikan lebih lanjut, lalu dapat dibagi menjadi register dan logika kontrol acak yang dibangun dari elemen lebih primitif seperti NAND, inverter, dan lain sebagainya. Di sini kita melihat sifat hierarki dari sistem yang kompleks.
Pemrograman berorientasi adalah metode implementasi di mana program diorganisasikan sebagai sebagai koleksi objek kooperatif yang masing-masing mewakili contoh dari beberapa kelas, dan semua kelasnya merupakan anggota hierarki kelas yang disatukan melalui hubungan pewarisan. Kemudian pada chapter 2, pada bab ini menjelaskan tentang model objek. Teknologi berorientasi objek dibangun di atas fondasi rekayasa yang kokoh, yang elemen-elemennya secara kolektif kita sebut sebagai model objek. Model objek mencakup prinsip-prinsip abstraksi, enkapsulasi, modularitas, hierarki, pengetikan, konkurensi, dan persistensi. Dengan sendirinya, tidak ada satupun prinsip-prinsip ini yang baru. Yang penting tentang model objek adalah bahwa elemen-elemen ini disatukan secara sinergis. Jangan ragukan lagi bahwa analis dan desain berorientasi objek pada dasarnya berbeda. Pendekatan desain terstruktur tradisional. Pendekatan ini memerlukan cara berpikir yang berbeda tentang dekomposisi dan menghasilkan arsitektur perangkat lunak yang sebagian besar berada di luar ranah budaya desain terstruktur. Perbedaan-perbedaan ini muncul dari fakta bahwa metode desain terstruktur dibangun di atas pemrograman terstruktur, sedangkan desain berorientasi objek dibangun di atas pemrograman berorientasi objek. Pada bab ini. Nah, kemudian chapter 3 pada bab ini menjelaskan tentang kelas dan objek. Saat kita menggunakan metode berorientasi objek untuk menganalisis atau merancang sistem perangkat lunak yang kompleks, blok penyusun dasar kita adalah kelas dan objek. Karena sejauh ini kita hanya memberikan definisi informal dari kedua elemen ini. Dalam bab ini kita beralih ke studi terperinci tentang sifat kelas, objek, dan hubungan mereka. Dan di sepanjang jalan ini memberikan beberapa aturan praktis untuk menciptakan abstraksi dan mekanisme yang berkualitas. Sifat objek merupakan kemampuan untuk mengenali objek fisik adalah keterampilan yang dipelajari manusia sejak usia dini. Bola berwarna cerah akan menarik perhatian bayi, tetapi biasanya jika Anda menyembunyikan bola, anak tidak akan mencoba mencarinya saat objek meninggalkan bidang penglihatannya sejauh yang dapat ia tentukan. Objek itu tidak ada lagi. Baru pada usia 1 tahun, seorang anak biasanya mengembangkan apa yang disebut konsep objek, keterampilan yang sangat penting bagi perkembangan kognitif di masa depan. Tunjukkan bola kepada anak berusia 1 tahun lalu sembunyikan, dan dia biasanya mencarinya meskipun tidak terlihat. Melalui konsep objek, seorang anak menyadari bahwa objek memiliki kekekalan identitas terlepas dari operasi apapun yang dilakukan terhadapnya. Nah, terima kasih. Kemudian dilanjutkan chapter 4 oleh Jafar Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4 membahas klasifikasi sebagai sarana untuk mengurutkan pengetahuan yang sangat penting dalam desain berorientasi objek. Identifikasi kelas dan objek adalah bagian tersulit dari analisis dan desain berorientasi objek, melibatkan penemuan untuk mengenali abstraksi dan mekanisme utama dalam domain masalah. Klasifikasi membantu mengidentifikasi hierarki, generalisasi, spesialisasi, dan agregasi antar kelas. Dengan mengenali pola interaksi umum antar objek, kita dapat menemukan mekanisme yang menjadi inti implementasi. Klasifikasi adalah proses inkremental dan iteratif. Tidak ada struktur kelas yang sempurna atau set objek yang benar.
Pilihan desain merupakan kompromi yang dibentuk oleh berbagai faktor yang bersaing. Klasifikasi yang cerdas membutuhkan wawasan kreatif. 3 pendekatan untuk klasifikasi meliputi kategorisasi klasik atau berdasarkan properti, pengelompokan konseptual atau berdasarkan konsep, dan teori prototype atau berdasarkan asosiasi dengan prototype. Dalam kategorisasi klasik, entitas dengan properti yang sama membentuk kategori. Pengelompokan konseptual membentuk kelas berdasarkan objek yang menunjukkan perilaku serupa. Teori prototype mengelompokkan objek berdasarkan derajat hubungannya dengan prototipe konkret. Analisis berorientasi objek menggunakan pendekatan ini untuk mengidentifikasi kelas dan objek dalam desain sistem perangkat lunak yang kompleks. Batasan antara analisis dan desain tidak jelas. Dalam analisis, kita memodelkan dunia dengan menemukan kelas dan objek yang membentuk kosakata domain masalah. Dalam desain, kita menemukan abstraksi dan mekanisme yang memberikan perilaku yang dibutuhkan model ini. Abstraksi kunci mencerminkan kosakata domain masalah. Identifikasi abstraksi kunci melibatkan penemuan dan penemuan. Melalui penemuan, kita mengenali abstraksi yang digunakan oleh ahli domain. Melalui penemuan, kita menciptakan kelas dan objek baru yang tidak harus menjadi bagian dari domain masalah, tetapi merupakan artefak yang berguna dalam desain atau implementasi. Mekanisme menunjukkan keputusan desain strategis menengahi aktivitas kolaboratif dari berbagai jenis objek. Skenario adalah alat yang ampuh untuk analisis berorientasi objek. Skenario dapat digunakan untuk mendorong proses analisis klasik, analisis perilaku, dan analisis domain. Skenario menggambarkan fungsi sistem aplikasi. Analisis kemudian dilanjutkan dengan mempelajari setiap skenario, mengidentifikasi objek yang berpartisipasi, tanggung jawab setiap objek, dan bagaimana objek tersebut berkolaborasi. Kata CRC adalah cara yang sederhana namun efektif untuk menganalisis skenario. Bab 5 menjelaskan notasi dalam pengembangan berorientasi objek, termasuk sintaks dan semantiknya. Bab ini menekankan bahwa desain yang baik berasal dari desainer yang hebat, bukan dari alat yang hebat. Meskipun alat dapat memberdayakan individu untuk berkonsentrasi pada aspek kreatif, analisis, dan desain. Dan dalam sistem yang kompleks, penting untuk melihat desain dari berbagai perspektif, strukturologis dan fisik, serta semantik, statis, dan dinamis. Notasi untuk pengembangan berorientasi objek mencakup 4 diagram dasar: diagram kelas, diagram objek, diagram modul, dan diagram proses, serta 2 diagram tambahan, yaitu diagram transisi status dan diagram interaksi. Diagram kelas digunakan untuk menunjukkan keberadaan kelas dan hubungannya dalam desain logis suatu sistem. Diagram objek digunakan untuk menunjukkan keberadaan objek dan hubungannya dalam desain logis suatu sistem. Biasanya digunakan untuk mewakili sebuah skenario. Diagram modul digunakan untuk menunjukkan alokasi kelas dan objek ke modul dalam desain fisik suatu sistem. Diagram proses digunakan untuk menunjukkan alokasi proses ke prosesor dalam desain fisik suatu sistem. Diagram transisi suatu status digunakan untuk menunjukkan ruang status suatu instance dari kelas tertentu. Peristiwa yang menyebabkan transisi dari status ke status lain, dan tindakan yang dihasilkan dari perubahan status. Diagram interaksi digunakan untuk mengajak eksekusi skenario dalam konteks yang sama dengan diagram objek. Model-model pengembangan berorientasi objek dapat ditangkap berdasarkan 2 dimensi, yaitu tampilan logis atau fisik dan tampilan statis atau dinamis. Untuk setiap dimensi, sejumlah diagram menunjukkan tampilan model sistem. Semua diagram harus konsisten satu sama lain dan dengan model. Selama analisis, pertanyaan sentral yang harus dijawab adalah apa perilaku yang diinginkan dari sistem? Apa peran dan tanggung jawab objek yang menjalankan perilaku ini? Skenario ini digunakan untuk mengungkapkan keputusan tentang perilaku sistem.
dan diagram objek berfungsi sebagai sarana utama untuk menggambarkan skenario. Selama analisis, diagram kelas juga dapat digunakan untuk menangkap abstraksi objek dalam hal peran dan tanggung jawab umumnya. Selama desain, pertanyaan sentral yang harus dijawab adalah kelas apa yang ada dan bagaimana kelas-kelas itu berhubungan. Mekanisme apa yang digunakan untuk mengatur bagaimana objek berkolaborasi, di mana setiap kelas dan objek harus dideklarasikan, ke prosesor mana suatu proses harus dialokasikan, dan untuk prosesor tertentu, bagaimana banyak prosesnya harus dijadwalkan. Diagram kelas, diagram objek, dan diagram modul dan diagram proses digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bab 6 menjelaskan proses pengembangan berorientasi objek yang mencakup mikro dan makro proses. Proses mikro didorong oleh skenario dan produk arsitektur yang muncul dari proses makro dan terus disempurnakan. Proses mikro mewakili kegiatan sehari-hari dari pengembang individu atau tim kecil. Proses makro berfokus pada pengambilan keputusan strategis. Tujuan analisis adalah untuk menjelaskan fungsi sistem yang ditangkap melalui skenario yang menggambarkan perilaku utama dan perilaku dalam kondisi luar biasa. CRC card digunakan untuk membuat storyboard skenario dan diagram objek mengilustrasikan semantik dari setiap skenario. Produk analisis juga mencakup diagram kelas dan finite state machine. Aktivitas utama yang terkait dengan analisis adalah analisis domain dan perencanaan skenario. Analisis domain mengidentifikasi kelas dan objek yang umum untuk domain masa tertentu. Perencanaan skenario adalah aktivitas utama analisis. Tujuan desain adalah untuk membuat arsitektur untuk implementasi dan untuk menetapkan kebijakan taktis umum. Ada dua produk utama dari desain, yaitu deskripsi arsitektur dan deskripsi kebijakan taktis umum. Arsitektur dapat dijelaskan melalui diagram dan rilis arsitektur. Diagram kelas dan diagram objek digunakan untuk menunjukkan organisasi strategis. Rilis arsitektur digunakan sebagai manifestasi nyata dari desain arsitektur itu sendiri. Aktivitas desain meliputi storyboarding, desain klaster terisolasi, dan pemindaian pola. Storyboarding adalah identifikasi semantik top-down dan membahas masalah strategis. Desain klaster isolasi adalah identifikasi semantik bottom-up dan lebih bersifat taktis. Pemindaian pola mengakui pentingnya kesamaan dan mencari peluang untuk penggunaan kembali. Mikroproses melibatkan identifikasi kelas dan objek, identifikasi semantik kelas dan objek, identifikasi hubungan antar kelas dan objek, dan spesifikasi antarmuka, dan kemudian implementasi kelas dan objek. Proses ini bersifat iteratif dan inkremental dengan fase analisis dan desain yang sengaja dikaburkan. Tujuannya adalah untuk mencapai model yang stabil dengan pemisahan tanggung jawab yang masuk akal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Halo, baik. Jadi untuk rangkuman chapter 7 ini, saya akan jelaskan poin-poinnya. Teknologi informasi ini emang mempengaruhi kehidupan manusia gitu, termasuk dalam analisis dan sistem berbasis ilmu pengetahuan. Lalu ada juga pemodelan. Pemodelan ini ngegambarin sistem nyata ke dalam bentuk model untuk keperluannya tuh simulasi. Kemudian model yang baik itu memang harus efisien, dapat diprogram, dan fokus pada aspek penting sistem. Bisa dilanjut, chapter 8. Baik, untuk chapter 8 ini jadi ngebahas tentang interaksi objek dan penggunaan UML dalam perancangan sistem. Nah, dalam perancangan sistem ini, interaksi antar objek sangat penting gitu untuk membangun sistem yang efektif. Contoh nyata bisa dilihat pada sistem penjualan, di mana memang terjadi interaksi dua arah antara penjual dan pembeli. Interaksi ini membentuk skenario yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem. Kemudian ada eh, objek, bisa dilanjut, next slide. Nah, objek sendiri ini memang segala sesuatu yang memiliki identitas sendiri, baik itu benda hidup maupun mati.
dan merupakan juga turunan dari sebuah kelas. Lalu objek memiliki atribut, yaitu informasi. Kemudian ada perilakunya juga, behavior. Untuk menggambarkan sistem yang berorientasi objek, digunakanlah UML, Unified Modeling Language, yaitu standar notasi grafis yang menyediakan berbagai jenis diagram untuk memodelkan sistem perangkat lunak, perangkat keras, hingga organisasi. Kemudian UML ini menyediakan total 9 jenis diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai aspek dari sistem. Terus bisa di next, chapter 9. Nah, chapter 9 ini ngebahas sistem informasi dalam dunia industri. Kemajuan teknologi informasi ini telah membawa perubahan gitu dalam dunia industri, khususnya memang dalam penggunaan sistem informasi. Nah, sistem informasi ini memang sangat berperan penting dalam mendukung transaksi harian. Selain itu ada juga untuk operasi internal, pengambilan keputusan, serta penyediaan laporan untuk pihak eksternal. Nah, sistem ini merupakan gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengembangannya, sistem informasi melalui 2 tahap awal penting, yaitu yang pertama, analisis sistem, yang berfokus pada identifikasi kebutuhan dan tujuan sistem baru. Kemudian yang kedua, perancangan sistem, yang mendefinisikan kebutuhan fungsional serta menyusun struktur sistem yang akan dibangun. Nah, kedua tahap ini memang sangat penting untuk memastikan sistem informasi dapat bekerja secara optimal sesuai kebutuhan perusahaan. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Dania. Oke, untuk di chapter 10 ini penerapan teknologi klien atau server dan pengembangan software berorientasi objek atau object oriented dalam membangun sistem pelacakan inventaris yang kompleks dan terdistribusi untuk mendukung operasional perusahaan. Perusahaan berencana membuka gudang regional yang semi otomatis dan bertanggung jawab sendiri atas pengelolaan inventaris dan pemeriksaan pesanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem terintegrasi yang mampu memantau pergerakan barang masuk dan keluar, in and out, mengatur faktur, lalu permintaan pasokan, dan menyajikan laporan-laporan bisnis. Pentingnya sistem ini bukan hanya untuk mengotomatisasi aktivitas gudang sehari-hari, tapi juga untuk sebagai tulang punggung informasi bagi seluruh manajemen. Arsitektur klien atau server memungkinkan pembagian beban kerja antara klien, user, dan server atau basis data pusat, sehingga mendukung fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi jaringan. Dalam model ini, komputer pribadi atau PC di setiap departemen terhubung ke service basis data dan melalui jaringan lokal atau LAN. Meskipun setiap fungsi seperti akuntansi, pengiriman, dan pembelian memiliki akses yang berbeda terhadap sistem, arsitektur yang dirancang memastikan bahwa setiap unit bisa saling bertukar data sesuai kebutuhan dengan kontrol keamanan yang tepat. Pengembangan sistem dimulai dengan analisis proses bisnis, identifikasi fungsi utama seperti order entry, stocking, shipping, receiving, atau planning, serta pemetaan skenario penggunaan atau use case dari sudut pandang berbagai penggunaan sistem. Pelanggan, agen pesanan, petugas gudang, akuntan, dan lainnya. Dari skenario tersebut diturunkan kelas-kelas objek penting seperti order, customer record, packing order, invoice, dan transaction yang akan menjadi bagian inti dalam perencanaan sistem. Dengan pendekatan berorientasi objek, sistem dibangun berdasarkan abstraksi dunia nyata sehingga lebih mudah untuk dimodifikasi, diperluas, dan dipelihara seiring waktu. Dalam konteks client server terhadap 4 lapisan utama, yaitu logika presentasi atau user interface, logika bisnis atau aturan dan proses bisnis, logika basis data atau SQL, dan pemrosesan basis data atau oleh DBMS. Arsitek sistem harus memutuskan bagaimana membagi tanggung jawab ke masing-masing lapisan ini. Sebagai aturan bisnis ditempatkan di klien atau misalnya menghitung total pesanan, sedangkan yang lain seperti validasi produk di server. Object transaction menjadi sarana untuk membungkus operasi-operasi ini agar dapat dieksekusi secara atomik, mendukung commit atau rollback, dan bahkan transaksi terdistribusi melalui two-phase commit protocol. Untuk membangun antarmuka pengguna efektif, digunakan pendekatan prototype agar pengembang bisa mendapatkan feedback dari pengguna sejak awal. Sistem GUI dibangun di atas kerangka kerja atau framework seperti Windows atau X Windows yang menangani berbagai event seperti klik mouse, masukkan keyboard, dan komunikasi jaringan. Lalu untuk yang chapter 11, penerapan konsep AI khususnya dalam konteks kriptonalisis, yaitu proses memecahkan pesan terenkripsi atau kriptogram dengan pendekatan Blackboard Framework. Pembahasan diawali dengan menyoroti kompleksitas perilaku makhluk hidup yang tidak mudah dipresentasikan melalui algoritma deterministik, seperti mengenali suara di keramaian atau merencanakan rute optimal di kota. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar bagi riset AI.
yang berusaha meniru proses kognitif manusia dalam membangun sistem yang cerdas. Dalam konteks kriptoanalisis, penulis membatasi masalah hanya pada penyandaian dengan substitution cipher atau sandian substitusi, di mana setiap huruf pada alfabet plain text diganti dengan huruf lain secara tetap. Untuk memecahkan kriptogram semacam ini, tidak cukup menggunakan pencarian brute force karena kemungkinan kombinasinya sangat besar. Sebaliknya, pendekatan heuristik dan inferensi diperlukan, mirip dengan cara manusia memecahkan teka-teki dengan mengandalkan pengetahuan tentang frekuensi huruf, struktur kata, dan tata bahasa. Pendekatan yang digunakan adalah Blackboard model, suatu arsitektur AI di mana berbagai knowledge source atau sumber pengetahuan saling berkontribusi menyelesaikan masalah melalui sebuah ruang kerja bersama yaitu Blackboard. Masing-masing knowledge source bekerja secara mandiri mendapatkan informasi berdasarkan kondisi terkini di papan. Proses ini bersifat oportunistik dan interaktif, mirip sekelompok orang yang menyusun potongan puzzle secara terkoordinasi tanpa perlu berkomunikasi langsung. Arsitektur sistem dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu Blackboard, knowledge source, dan controller. Berbagai kelas objek dan dengan pendekatan berorientasi objek, sentence, word, cipher letter, cipher letter, assumption, alphabet, dan affirmation. Setiap objek dapat mendaftarkan diri ke Blackboard dan berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah. Konsep dependensi antar objek di mana perubahan pada suatu objek dapat memicu evaluasi ulang oleh knowledge source yang terkait. Nah, untuk tahap evolusi sistem mencakup integrasi berbagai komponen utama seperti Blackboard, knowledge source, dan controller ke dalam sebuah kelas cryptographer. Sistem ini bisa memecahkan beberapa kriptogram secara paralel. Proses kerjanya cukup sederhana, yaitu menerima input ciphertext, membangun struktur Blackboard, mengaktifkan knowledge source, lalu menjalankan controller sampai solusi ditemukan. Pemeliharaan sistem juga dipertimbangkan. Fitur introspektif ditambahkan agar sistem dapat menjelaskan mengapa suatu asumsi dibuat atau kenapa suatu knowledge source diaktifkan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menginterogasi sistem dan meningkatkan transparansi serta pembelajaran. Perubahan seperti dukungan bahasa lain atau cipher jenis lain, misalnya transposition cipher, juga dapat ditambahkan tanpa mengubah arsitektur utama. Cukup untuk menambahkan knowledge source baru. Bahkan fitur machine learning sederhana dapat diterapkan dengan mencatat saat sistem gagal dan menerima masukan dari pengguna. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Penerapan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek dalam membangun sistem kendali lalu lintas kereta api yang kompleks dan terdistribusi. Di era modern, pengembangan aplikasi lunak telah berkembang sehingga memungkinkan otomatisasi sistem besar kompleks, seperti sistem pengendali mesin mobil, produksi, animasi, hingga distribusi layanan video interaktif ke jutaan pengguna. Sistem ini boleh melibatkan banyak program yang dijalankan secara paralel di jaringan komputer yang luas. Next. Studi kasus yang dibahas dalam sistem manajemen lalu lintas kereta api, khususnya sistem kontrol canggih seperti yang dikembangkan di Eropa, Jepang, Amerika. Sistem ini mengintegrasikan fungsi sebagai perencanaan rute kereta, pemantauan, pencegahan tabrakan, pelaporan kegagalan, pemeliharaan. Sistem ini mencakup berbagai komponen sistem analisis, pelaporan lokomotif seperti pengelolaan data GPS, transponder lokasi, kontrol perangkat di sepanjang rel seperti sinyal dan saklar. Informasi yang dikumpulkan di disiplin melalui jaringan menghubungkan kereta pusat kontrol dan perangkat lapangan. Arsitektur sistem seperti ini harus mampu beradaptasi terhadap perubahan dan memanfaatkan standar industri untuk komunikasi grafis. Selanjutnya, next. Untuk menangani kompleksitas ini digunakan pendekatan objek untuk mendefinisikan abstraksi utama seperti kereta api, track, and plan, serta mekanisme inti seperti message fetching, train scheduling, sensor data acquisition, and display management. Setiap aspek ditangani oleh tim khusus yang bekerja secara paralel namun tetap terkoordinasi di bawah visi arsitektur konsisten. Next. Perencanaan perjalanan kereta, tracking scheduling diatur dalam kelas train plan yang mencakup kru, perintah, tindakan, action, dan titik tertentu di lintasan. Setiap kereta memiliki satu rencana aktif dan sistem menyimpan salinan secara tersebut di pusat pengendali. Selain itu, desain antarmuka pengguna dirancang khusus untuk mudah digunakan oleh insinyur kereta, petugas dispatcher, dan mungkin memiliki latar belakang serta sensor perangkat seperti GPS, transporter lokasi, pengontrol perangkat pinggir rel, komunikasi dengan sistem pusat jaringan. Next. Oke, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.